Bab 851 keduanya dikalahkan. Tiga matahari yang menyilaukan dan berkobar keemasan muncul dari pusat alis, dada dan perut. Tubuh abadi matahari agung, sebelum cahaya keemasan tak terbatas menyebar. Cahaya keemasan itu tampak seperti cairan keemasan, membuat tubuh abadi matahari yang agung semakin menyilaukan dengan cahaya keemasan. Ia tampak seperti budak emas yang agung dari kejauhan. Sejumlah fluktuasi energi yang mengejutkan menyebar, menyebabkan ruang ini bergelombang. Tubuh Mu Chen telah terintegrasi dengan Grid Solar Unding Body pada saat ini, kemudian melihat melalui Grid Solar Unding Body dan mengarahkan pandangannya ke tombak yang turun. Menghadapi serangan habis-habisan dari Fang Yi ini, tidak ada rasa takut sedikit pun di matanya, tetapi niat bertarung yang kuat. Sekarang dia telah membuka tiga energi matahari dari tubuh abadi matahari besar, energi itu seperti naga yang mengaum di dalam tubuh abadi matahari besar, dengan energi yang menakutkan yang mendistorsi wilayah tersebut. Meskipun Fang Yi adalah ahli penguasa kelas 5 puncak dan telah menyempurnakan tubuh surgawi cahaya bintang primordial yang berperingkat layak, Mu Chen memiliki keyakinan mutlak pada tubuh abadi matahari agung yang telah dia sempurnakan dalam hal kekuatan. Itu karena ketika tubuh abadi surya agung berevolusi hingga batasnya, itu akan menjadi tubuh abadi primordial, salah satu dari 10 tubuh surgawi primitif. Meskipun tubuh abadi surya agung hanyalah bentuk terendah dari tubuh abadi primordial, seekor singa masih memiliki cakar yang tajam, tidak peduli seberapa kecilnya. Dan tidak peduli seberapa muda seekor harimau, ia masih memiliki prestise seekor harimau. Oleh karena itu, siapapun yang meremehkannya pasti akan membayar harganya. Mengaum. Raungan marah meledak di hati Mu Chen saat dia tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya. Tubuh abadi matahari yang agung mengangkat salah satu tangannya dan mendorong ke atas. Saat cairan emas mengalir, cairan itu telah menutupi lengan raksasa tubuh abadi matahari yang agung. Seluruh lengan itu ditutupi dengan kristal emas yang dipenuhi dengan rune mendalam yang tak terhitung banyaknya dan energi yang menakutkan secara diam-diam bergelombang. Boom! Tubuh abadi matahari besar mendorong telapak tangannya yang besar keluar, menyebabkan ruang hancur di sekitar telapak tangannya dan gelombang kejut emas menyapu dengan keras. Itu telah menunjukkan energi menakutkan yang terkandung dalam telapak tangan Mu Chen ini. Itu adalah energi spiritualnya sendiri dan tiga energi matahari dari tubuh abadi matahari yang digunakan hingga batasnya. Semua ahli mengalami perubahan ekspresi mereka dari jurus Mu Chen ini. Bahkan banyak ahli penguasa kelas 5 yang berada di puncak memiliki ekspresi serius di wajah mereka ketika mereka merasakan gelombang yang mengancam yang kuat. Mu Chen ini benar-benar tidak sederhana untuk dapat menampilkan kekuatan bertarung seperti itu dengan kultivasinya di alam kedaulatan kelas 4. Sungguh tak terbayangkan. Sementara para ahli itu memiliki keterkejutan di mata mereka, mereka sangat jelas tentang kesenjangan besar antara nilai 9 tingkat alam berdaulat. Tidak mudah untuk menutupi kesenjangan itu. Oleh karena itu, mereka merasa agak sulit untuk percaya bahwa Mu Chen benar-benar dapat mencapai hal ini dengan kekuatannya di alam berdaulat kelas 4. Selain itu, faktor krusialnya adalah bahwa Fang Yi bukanlah penguasa kelas 5 biasa. Dengan kekuatannya, dan berbagai kartu truf, mungkin tidak ada seorang pun di alam kedaulatan kelas 5 yang bisa melawannya. Tapi, saat ini, Mu Chen telah mencapainya. Di bawah tatapan serius yang tak terhitung jumlahnya, tombak itu jatuh dari cakrawala seperti komet dan berbenturan dengan telapak tangan emas besar. Boom! Detik tabrakan tiba-tiba membuat semua keributan di seluruh wilayah ini menjadi sunyi, seolah-olah semuanya telah menghilang. Pada saat itu, seluruh wilayah ini benar-benar membeku. Tornado emas segera terbentuk dan mulai meluas. Dalam waktu beberapa tarikan napas, ukurannya sudah mencapai 10.000 kaki dan mulai mendatangkan malapetaka. Energi spiritual dalam tornado emas itu sangat dahsyat, dengan kekuatan penghancur yang bahkan membuat para ahli seperti Nine Nether, Suba dan Raja Elang Darah tiba-tiba mengubah wajah mereka. Saat tornado emas mendatangkan malapetaka, dua benda langit berdaulat adalah yang pertama kali menderita dampaknya. Boom! Lengan tubuh Dewa Matahari Agung, yang dilapisi kristal emas, hancur bersama dengan tombak Fang Yi. Gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang menyapu keluar. Tubuh abadi matahari besar dan tubuh surgawi cahaya bintang primordial dikirim terbang keluar. Ketika mereka terbang keluar, retakan yang padat menutupi sosok besar mereka. Jelas, dampak yang menakutkan itu secara langsung menghancurkan pertahanan mereka yang kuat. Di bawah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya, kedua sosok itu terbang ke arah cakrawala, sebelum jatuh, meninggalkan jejak panjang dan dalam yang panjangnya lebih dari beberapa meter di tanah. Di sepanjang jalan, gunung-gunung hancur dan batu-batu besar berterbangan ke segala arah. Boom! Setelah menghancurkan gunung lainnya,
kedua sosok raksasa itu akhirnya runtuh. Setelah kekuatan tumbukan menghilang, kedua sosok itu hancur menjadi cahaya. Boom! Dua sosok itu melesat ke dalam reruntuhan dan tetap terbaring, tanpa gerakan apapun. Hanya darah yang mengalir di tubuh mereka, dengan napas yang sangat lemah. Di Cakrawala, badai emas yang menakutkan itu berlangsung cukup lama sebelum menghilang. Oleh karena itu, semua tatapan di wilayah ini diarahkan pada kedua sosok itu. Jika bukan karena dada mereka yang masih terangkat naik turun, semua orang mungkin mengira bahwa mereka berdua telah tewas dalam tabrakan yang mengerikan itu. Seluruh wilayah itu hening. Banyak ahli terkejut, karena tidak ada yang menyangka pertarungan antara kuda hitam dan Overlord akan begitu menakutkan, dan hasilnya juga sangat melebihi ekspektasi mereka. Itu karena mereka awalnya mengira bahwa Overlord akan berhasil memenangkan pertarungan ini. Namun, hal itu berubah menjadi hasil di mana mereka berdua terluka parah. Banyak orang saling bertukar pandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dingin. Jika hasil dari pertempuran ini bocor, itu mungkin akan menyebabkan riak besar lainnya. Meskipun Mu Chen tidak mencapai kemenangan dalam pertempuran ini, semua orang tahu prestasi menakjubkan apa yang telah dia capai untuk memaksa Fang Yi, yang telah memurnikan tubuh surgawi cahaya bintang primordial, saat berada di puncak penguasa kelas 5, ke dalam kondisi seperti itu dengan kultivasinya di alam penguasa kelas 4. Bagaimanapun, Mu Chen dikelilingi oleh bahaya ketika dia menghadapi Pangeran Dunia Bawah, peringkat kedua dalam peringkat di rekor Naga Phoenix di Dragon Phoenix Haven. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengulur waktu bagi Putri Kaisar Api untuk mengalahkan Fang Yi. Tapi, saat ini, baru beberapa bulan dan dia sudah melawan Fang Yi sampai terhenti dengan kekuatannya sendiri. Kemajuan seperti itu sangat mengejutkan. Anak ini sangat tangguh. Di masa depan, kultivator lain akan muncul di domain Great Havenlaw. Beberapa orang berbicara dengan lembut saat mereka memberi Mu Chen evaluasi yang tinggi. Itu karena mereka menyadari status Mu Chen. Bagaimanapun, melonjak di wilayah utara hanya dalam waktu 1 tahun sangat jarang terjadi. Di lembah, pasukan elang darah tidak bisa berkata-kata dan Wu Tian memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Bahkan wajah Raja Elang Darah berubah menjadi sangat serius. Di masa lalu, dia telah memandang Mu Chen dengan sedikit jijik, bahkan ketika Mu Chen berhasil mengalahkan Qiu Taiyin, Mu Chen masih lebih lemah dari para veteran seperti dirinya. Tapi pikiran ini telah benar-benar terhapus setelah menyaksikan pertempuran dengan Fang Yi. Itu karena dia tahu bahwa dia pun tidak bisa memandang enteng serangan Mu Chen. Pemuda ini memang seperti harimau yang tidak bisa dianggap remeh. Bajingan. Dibandingkan dengan keterkejutan mereka, Su Ba memiliki ekspresi memerah saat cahaya ganas berkedip-kedip di matanya. Tatapannya sangat gelap, karena hasil ini juga melebihi ekspektasinya. Tetapi, pada saat yang sama, ia juga sangat marah dan merasakan sakit hati. Tentu saja, itu dari Valen Origin Pelet yang telah mereka hilangkan. Saya mengucapkan terima kasih atas pemberian Tuan Gunung Su. Wajah tegang Nine Nether akhirnya menampakkan senyuman saat dia menatap Su Ba dan mengejek. Wajah Su Ba bergerak-gerak saat dia mengepalkan tinjunya dengan urat-urat yang bergoyang-goyang di lengannya. Ketika seluruh wilayah terkejut dengan hasil pertempuran ini, dua sosok yang berlumuran darah dengan goyah berdiri dari reruntuhan. Wajah Mu Chen pucat saat dia menyeka darah dari sudut bibirnya. Dia menyeringai saat dia melihat Fang Yi yang tampak suram. Sepertinya kamu tidak bisa membunuhku kali ini. Tatapan Fang Yi dingin dan tajam saat dia menatap Mu Chen dengan kemarahan yang tak berujung melonjak di dalam hatinya. Meskipun dia tidak pernah meremehkan Mu Chen, dia tidak pernah menyangka akan dipaksa ke keadaan yang menyedihkan olehnya. Hasil seperti itu sangat tidak menguntungkan baginya. Itu karena di antara generasi muda wilayah utara, ketenaran Mu Chen tidak ada bandingannya. Jadi jika hasil dari pertempuran ini diketahui orang lain, semua orang akan merasa bahwa Mu Chen memiliki kualifikasi untuk berada di level yang sama dengannya. Tapi, dia tidak tahan dengan ini. Saya menghargai pelet asal jatuh Anda. Cahaya keemasan berkedip-kedip di permukaan kulit Mu Chen saat fisik naga Phoenix diaktifkan. Esensi darah naga Phoenix di tubuhnya dengan cepat memulihkan tubuhnya yang terluka parah. Alasan mengapa dia berani bertarung dengan Fang Yi adalah karena kemampuan pemulihan fisik naga Phoenix yang dianugerahkan kepadanya sebanding dengan Divine Beast. Selama itu bukan serangan yang fatal, dia akan dapat dengan cepat pulih darinya. Fang Yi menyeka noda darah dari sudut bibirnya dan dengan dingin menatap Mu Chen. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dia memejamkan mata dan merasakan sesuatu untuk sesaat, sebelum senyum aneh muncul di wajahnya. Meskipun hasil dari pertempuran ini di luar dugaan saya. Fang Yi menoleh dan dengan dingin menatap Mu Chen.
Seluruh situasi masih di bawah kendaliku. Mungkin aku harus memberitahumu bahwa membunuhmu adalah salah satu motifku dalam pertarungan kita. Tapi motif saya yang lain adalah mengulur waktu, karena saya ingin membantai kedua kelompok Anda. Dan, sekarang, tidak ada satupun dari kalian yang bisa melarikan diri. Fang Yi menunjuk ke arah langit yang jauh. Di arah utara, ada sosok berapi-api yang tak terhitung jumlahnya menyapu saat teriakan yang dipenuhi dengan niat membunuh datang dari jauh. Dari arah selatan, butiran salju berjatuhan saat raungan yang terdengar seperti beruang purba terdengar di hati orang lain. 9 Neter dan Raja Elang Darah mengalami perubahan besar dalam ekspresi mereka karena mereka tahu bahwa mereka adalah pasukan serigala api dan pasukan beruang langit dari Paviliun Ilahi. Itu berarti bahwa di antara 10 penguasa gunung dari Paviliun Ilahi, 2 penguasa gunung yang kuat telah tiba. Kali ini, mereka telah terkepung seluruhnya. Bab 852 Penguatan. Awuwo, mengaum. Lolongan serigala dan auman beruang terdengar dari cakrawala yang jauh saat mereka bergema di seluruh wilayah ini, secara praktis menyebabkan wajah semua orang di sini berubah. Mereka mengangkat kepala mereka dengan kaget saat seruan kaget terdengar saat mereka melihat kedua arah. Itu pasukan serigala api dan pasukan beruang langit dari Paviliun Ilahi. Sepertinya Fang Yi sengaja mengulur waktu untuk menunggu bala bantuan dari Paviliun Ilahi. Kelompok domain Havenlau Agung sudah ditakdirkan, sekarang. Aku khawatir baik Istana 9 Neter maupun pasukan Elang Darah tidak bisa melarikan diri dari tempat ini. Fang Yi benar-benar licik. Karena pasukan serigala api dan pasukan beruang langit ada di sini, Raja Serigala Api dan Raja Beruang Langit pasti ada di antara mereka. Mereka berdua adalah ahli di alam berdaulat kelas 6. Dengan mereka mengawasi pasukan mereka, bahkan jika Mu Chen memurnikan roh kehendak pertempuran, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Domain Great Havenlau ditakdirkan untuk sangat menderita kali ini. 9 Neter dan Raja Elang Darah mengangkat kepala mereka ke arah langit yang jauh dan wajah mereka berubah menjadi sedikit tidak sedap dipandang. Jika itu hanya subah, mereka masih bisa menahannya. Tapi sekarang 2 pasukan lain dari Paviliun Ilahi telah tiba di sini, kebuntuan akan terpecahkan. Hanya dengan 2 pasukan mereka saja, tidak mungkin untuk menghadapi 3 kelompok. Kali ini, situasi mereka benar-benar mengerikan. Haha, Suba, kamu benar-benar tidak memberi tahu kami setelah menemukan mangsa yang bagus. Sekarang apakah kamu tahu harga untuk mencoba mengambilnya sendiri? Di langit yang jauh, aura merah dan dingin menyapu dengan potongan cahaya yang tak terhitung menyapu, memperlihatkan 2 pasukan yang dengan anggun berdiri di cakrawala saat battle wheel yang menakjubkan membumbung tinggi ke langit. Berdiri di depan salah satu pasukan adalah seorang pria paruh baya berambut merah yang tertawa. Ada serigala api bersulam di bajunya yang tampak berlari sambil meraung. Jika bukan karena kami bergegas datang, Anda akan menjatuhkan reputasi Paviliun Ilahi kami. Berdiri di hadapan pasukan lain adalah seorang pria yang kuat. Sosoknya seperti menara besi yang memancarkan tekanan tak berujung dan bekas luka yang mengalir dari sudut matanya, membuatnya terlihat sedikit ganas. Pada saat ini, dia juga tertawa, seperti beruang purba. Mendengar ejekan keduanya, wajah Suba sedikit pucat, tapi dia tidak membantahnya. Dia hanya mendengus tidak senang, karena dia tahu bahwa jika bukan karena pasukan serigala api dan pasukan beruang langit yang datang, akan sulit baginya untuk berurusan dengan Aula Elang Darah dan Istana 9 Neter hari ini. Aku harus merepotkan kalian berdua. Di bawah, Fang Yi tersenyum saat dia melihat kedua pasukan itu, perang berburu ini menyangkut prestise Paviliun Ilahi. Reputasi individu tidak penting. Karena kedua Mount Lord telah bergegas untuk memberikan bantuan, saya pasti akan melaporkan hal ini kepada Master Paviliun setelah ini. Haha, Tuan Fang tahu bagaimana cara berbicara. Raja Serigala Api tertawa, tetapi dia tidak bisa menahan keterkejutannya pada saat berikutnya ketika dia melihat Fang Yi, yang berlumuran darah dan terlihat sedikit menyedihkan, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen, yang berdiri di seberang Fang Yi, dan kebingungan di dalam hatinya semakin kuat. Itu karena dia sangat menyadari kekuatan Fang Yi. Di antara generasi muda di wilayah utara, praktis tidak ada yang bisa melawannya. Tapi, saat ini, sebenarnya ada seseorang yang lebih muda dari Fang Yi yang berhasil memaksanya ke dalam kondisi menyedihkan, sehingga membuat Raja Serigala Api sedikit bingung. Siapa anak nakal itu yang bisa memaksamu ke dalam kondisi seperti ini? Raja Serigala Api berkata dengan heran. Mata Fang Yi menjadi dingin saat dia melirik Mu Chen, sebelum dengan acuh tak acuh berkata, dia adalah kuda hitam super yang telah membuat gelombang di wilayah utara, Mu Chen. Jangan meremehkannya, Raja Serigala Api.
Dalam hal mengendalikan kehendak pertempuran, saya khawatir bahkan Anda lebih rendah darinya, karena dia telah menyempurnakan roh kehendak pertempuran dari pasukan 9 Nether. Oh. Mendengar kata-kata itu, tidak hanya Raja Serigala Api yang terkejut, bahkan Raja Beruang Langit menatap Mu Chen dengan heran. Mereka berdua memimpin pasukan mereka sendiri, jadi mereka secara alami tahu apa yang diwakili oleh Spirit of Battle Wheel. Selama pasukan berhasil menyempurnakan Spirit of Battle Wheel, mereka akan mampu memperkuat kekuatan Battle Wheel dari sebuah pasukan. Pada dasarnya itu adalah dewa yang membantu dalam hal pertempuran pasukan. Secara alami, bagian yang menakutkan adalah bahwa mampu menyempurnakan roh kehendak pertempuran menunjukkan bahwa Mu Chen memiliki kualifikasi untuk menjadi master formasi pertempuran. Belum lagi peluangnya untuk mencapai itu, jika dia berhasil menjadi master formasi pertempuran, tidak diragukan lagi ikan mas berubah menjadi naga dalam sekejap. Bahkan tingkat terendah dari master formasi pertempuran sangat menakutkan jika dia memimpin pasukan yang kuat. Tidak heran mengapa kau mengirim pesan yang begitu mendesak. Penguasa Beruang Langit berkata saat tatapannya yang agak ganas menyapu tubuh Mu Chen. Meskipun kekuatan Mu Chen tidak cukup baginya untuk dipandang sangat penting, potensinya sebagai master formasi pertempuran lebih dari cukup untuk membuat mereka melihatnya sebagai ancaman. Jika ada kesempatan, lebih baik menyingkirkan ancaman seperti itu sedini mungkin. Fang Yi tersenyum. Tetapi bahkan jika dia berlumuran darah, senyumnya masih terlihat percaya diri. Dia kemudian memelototi Mu Chen dengan tatapannya yang seperti pedang. Meskipun penampilanmu barusan cukup bagus, itu seharusnya menjadi pertarungan terakhirmu. Fang Yi sudah menenangkan hatinya saat ini. Meskipun hasil pertempuran sebelumnya membuatnya merasa sedikit terkejut, semuanya telah berakhir. Selama Mu Chen meninggal di sini, hasil pertempuran sebelumnya akan hilang seiring dengan kematiannya. Di wilayah utara, tidak ada yang akan mengingat orang yang sudah mati. Mu Chen dengan ringan mengerutkan alisnya melihat pemandangan ini. 3 dari Mount Lord dari Paviliun Ilahi hadir di sini dan ketiga pasukan itu telah sepenuhnya menyegel wilayah sekitarnya. Tidak akan mudah bagi mereka untuk menerobos keluar. Russell, sosok Nine Nether telah muncul di samping Mu Chen. Wajahnya sangat serius melihat pemandangan ini. Dia bertanya dengan suara rendah ke arah Mu Chen, apa yang harus kita lakukan? Jika kita bekerja sendiri, kita mungkin bisa melewati selubung itu. Tapi jika itu masalahnya, maka kita tidak bisa membawa aula elang darah bersama kita. Dengan kendali Mu Chen atas kehendak pertempuran pasukan 9 Nether, mereka seharusnya bisa keluar jika mereka berusaha sekuat tenaga meskipun ada pengepungan yang berat. Tapi jika itu terjadi, maka mereka hanya bisa menyerah pada aula Bloodhawk. Haha, jadi, apa kalian sudah memutuskan untuk menyerah pada aula elang darah? Jika berita itu tersebar, aku khawatir tidak akan mudah bagi istana 9 Nether kalian untuk memiliki pijakan di domain Great Havenlow, kan? Sebelum Mu Chen bisa menjawab, Fang Yi telah tersenyum dan telah melihat pikiran Nine Nether. Tatapan Nine Nether berubah menjadi dingin. Fang Yi benar-benar sangat licik. Dia telah mengucapkan kata-kata seperti itu untuk menghasut ketidakharmonisan dengan aula elang darah. Raja 9 Nether, Raja Mu, jika ada kesempatan, kalian bisa pergi lebih dulu. Di masa depan, membalas dendam untuk aula elang darah saya akan melakukannya. Suara Raja Elang Darah tiba-tiba terdengar saat dia dengan dingin menatap Fang Yi, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen dan 9 Nether. Tatapannya berubah jauh lebih lembut dibandingkan dengan masa lalu. Meskipun hati Raja Elang Darah tidak luas, dia bukanlah orang bodoh. Jika tidak, dia tidak akan bisa menjadi raja dari domain Great Havenlow. Dia telah melihat rencana Fang Yi, dan dengan kecerdasannya, dia secara alami tidak akan membiarkan rencana Fang Yi terpenuhi. Haha. Benar-benar pantas menjadi Raja Elang Darah, sungguh berani. Fang Yi tersenyum. Tapi, karena itu masalahnya, maka balai elang darahmu akan berakhir ketika Istana 9 Nether mencoba melarikan diri. Datang dan cobalah, kalau begitu. Raja Elang Darah dengan berani berbicara dengan niat membunuh yang menusuk tulang memenuhi matanya. Sosok Fang Yi perlahan-lahan naik ke langit saat dia mengarahkan tatapannya yang seperti elang ke arah pasukan lain di wilayah ini dan dengan samar berkata, pertempuran hari ini adalah antara Paviliun Ilahi saya dan domain Great Havenlow. Saya ingin meminta mereka yang tidak terkait untuk pergi. Ketika pasukan lain mendengar kata-katanya, hati mereka bergetar, karena mereka tahu bahwa Fang Yi sedang bersiap untuk membersihkan lapangan. Mereka pasti tidak akan berani terlibat dengan mereka, jadi sosok yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke cakrawala dan, segera, dengan cepat pergi. Alis Nine Nether juga berkerut saat dia menyaksikan adegan ini dengan perjuangan yang terlihat di matanya. Tentu saja, dia ragu-ragu apakah dia harus meninggalkan aula elang darah.
Saat dia berjuang untuk membuat keputusan, Mu Chen menyipitkan matanya, sebelum sudut bibirnya terangkat. Tubuhnya yang tegang perlahan-lahan mengendur. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Fang Yi dan tersenyum. Sepertinya Anda hanya mengasumsikan kemenangan Anda, hari ini. Wajah Fang Yi menjadi dingin saat dia menatap Mu Chen yang tenang. Mungkinkah kamu masih bisa membalikkan keadaan? Berapa banyak energi spiritual yang tersisa? Dalam keadaan ini, berapa banyak kehendak pertempuran dari pasukan 9 neter yang bisa kamu kendalikan? Jika kau bijaksana, aku sarankan kau menyerah. Kecuali jika kau ingin pasukan 9 neter dimusnahkan. Mu Chen tersenyum. Kami tidak akan menyerah pada Aula Elang Darah. Saat dia berbicara, keributan tak terkendali pecah dari pasukan Elang Darah yang ada di lembah dan banyak tatapan tersentuh melesat. Bahkan Raja Elang Darah dan Wu Tian memiliki ekspresi yang rumit di wajah mereka. Mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan Mu Chen, tetapi mereka tidak berpikir bahwa bahkan pada saat ini, Mu Chen masih ingin menyelamatkan mereka. Denganmu, sudut bibir Fang Yi terangkat dengan ejekan di matanya. Raja Serigala Api dan Raja Beruang Langit juga memiliki ekspresi mengejek saat mereka menyilangkan tangan di dada, menatap Mu Chen. Mereka ingin melihat trik apa yang akan dilakukan oleh yang terakhir pada saat ini. Mu Chen mengangkat kepalanya dan tersenyum. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tersesat di tengah panasnya momen dan bersedia bermain denganmu begitu lama, membiarkanmu mengulur waktu? Fang Yi menyipitkan matanya saat dia dengan dingin menatap Mu Chen. Kamu bukan satu-satunya yang mengulur waktu untuk menunggu bala bantuan. Mu Chen tersenyum ringan sambil menunjuk ke arah cakrawala yang jauh. Selain itu, saya harus meminta maaf, karena bala bantuan saya lebih banyak dari Anda, kali ini. Boom! Wilayah yang jauh tiba-tiba bergetar pada saat ini karena para ahli yang tak terhitung jumlahnya membuat hati mereka bergetar. Mereka mengangkat kepala mereka dengan kaget saat mereka melihat 3 cahaya mengalir menyapu. Berdiri di depan 3 cahaya yang mengalir itu, ada 3 sosok yang memancarkan energi spiritual yang deras. Mereka seperti samudera yang bergelombang dari kejauhan. Domain Great Havenlau, Aula Pembelah Gunung. Domain Great Havenlau, Gua Tebing Besar. Domain Great Havenlau, Gunung Pedang Spiritual. 3 suara yang teratur meledak seperti guntur sebelum berkumpul bersama dan meledak, menyebabkan seluruh wilayah ini bergetar. Begitu banyak sehingga bahkan wajah Raja Serigala Api dan Raja Beruang Langit telah berubah secara drastis. Siapa yang berani membunuh seseorang dari domain Great Havenlau-ku? Bab 853 membalikkan situasi. Ketika garis-garis cahaya yang luas menyapu dari cakrawala yang jauh dan terbentuk menjadi 3 pasukan agung yang berdiri di langit, pasukan lain di wilayah ini tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mulut mereka untuk waktu yang lama, sebelum bertukar pandangan dan menghirup nafas dingin. Sebenarnya ada 3 pasukan raja dari domain Great Havenlau yang datang kali ini. Sekarang, di wilayah ini, hanya pasukan Paviliun Ilahi dan domain Great Havenlau yang jumlahnya hampir 100.000, ini pada dasarnya bisa memulai pertempuran berskala besar. Siapa yang bisa mengira bahwa pengepungan berskala kecil sejak awal akan berubah menjadi pasukan berskala besar seperti itu? Jika kedua pasukan memulai pertempuran di sini, itu pasti akan mengubah lingkungan sekitar dengan mayat-mayat tergeletak di tanah dan darah membasahi langit biru. Pasukan lain yang menyaksikan pertempuran ini semuanya mulai mundur dengan tenang. Menilai dari situasi saat ini, begitu pertempuran dimulai, itu pasti akan menjadi pertempuran berdarah antara Paviliun Ilahi dan domain Great Havenlau. Jika mereka terseret ke dalam pertempuran, mereka tidak akan mampu menanggung hasil yang menghancurkan dengan kekuatan mereka. Saat pasukan lain dengan cepat mundur dari wilayah ini, wajah Fang Yi, Suba, Raja Serigala Api dan Raja Beruang Langit memiliki ekspresi yang sedikit jelek. Mereka tidak menyangka bala bantuan sekuat itu dari domain Great Havenlau. Raja Pembelah Gunung bisa berada di peringkat 3 besar di antara para raja di domain Great Havenlau. Raja Tebing Besar dan Raja Pedang Spiritual keduanya memiliki reputasi yang baik juga, pasukan mereka juga sangat kuat. Setelah menambahkan Istana 9 Neter dan melukai Aula Bloodhawk, kekuatan kedua belah pihak telah berbalik dalam sekejap. Itu karena mereka hanya memiliki 3 penguasa kelas 6 di partai mereka, sementara domain Great Havenlau tumbuh dari 2 menjadi 5. Jika pertempuran berdarah terjadi, Paviliun Ilahi mereka pasti harus membayar mahal. Dibandingkan dengan Fang Yi dan yang lainnya, yang memiliki ekspresi jelek, Nine Neter dan Raja Elang Darah merasa lega. Untungnya, bala bantuan datang tepat waktu. Jika tidak, mereka akan berada dalam masalah hari ini. Jadi kamu juga merencanakan bala bantuan. 9 Neter melirik Mu Chen. Mu Chen sebenarnya sama liciknya dengan Fang Yi, keduanya memiliki skema jahat mereka sendiri.
Kita harus membayar harga jika Istana 9 Neter kita ingin mengalahkan pasukan Skycrow. Jadi menunggu bala bantuan adalah pilihan yang tepat. Mu Chen tersenyum. Kecuali bahwa saya tidak pernah menyangka Fang Yi memiliki pemikiran yang sama juga. Untungnya, kita lebih beruntung, karena bala bantuan kita lebih kuat. Nine Neter menganggukkan kepalanya dan akhirnya mengistirahatkan hatinya. Saat ini, situasinya menguntungkan domain Great Havenlaw mereka. Kali ini, Fang Yi, Suba dan orang-orang dari Paviliun Ilahi yang perlu dikhawatirkan. Haha, dan di sini aku bertanya-tanya siapa yang bergerak melawan domain Great Havenlaw kita. Jadi itu adalah orang-orang dari Paviliun Ilahi. Tapi sepertinya tidak ada sosok yang tangguh. Ada apa? Raja Naga Langit dan Raja Harimau Putih tidak ada di sini. Di atas langit, Raja Pembelah Gunung berdiri di hadapan kehendak pertempuran yang deras dari pasukannya, dengan tangan diletakkan di belakang punggungnya. Tawanya membawa tekanan besar yang bergema di wilayah ini. Raja Pembelah Gunung memiliki pengaruh yang luar biasa dan dapat menduduki peringkat 3 besar di antara raja-raja di domain Great Havenlaw. Dalam hal ketenaran, ia bahkan lebih kuat dari 9 Neter, Raja Elang Darah dan 2 raja lainnya. Dan dia pasti memiliki kekuatan untuk dipasangkan dengan bantalannya. Meskipun dia juga seorang penguasa kelas 6, Mu Chen samar-samar bisa merasakan bahwa tekanan yang berasal dari tubuhnya sedikit lebih kuat dari raja lainnya. Di wilayah ini, sepertinya tidak ada ahli yang lebih kuat dari Raja Pembelah Gunung yang hadir di sini. Oleh karena itu, ketika dia berbicara, kata-katanya membuat wajah Suba, Raja Serigala Api dan Raja Beruang Langit menjadi gelap, tetapi mereka tidak membantah kata-katanya. Itu karena mereka juga bisa merasakan bahwa kultivasi Dewa Pembelah Gunung telah mencapai puncak alam berdaulat kelas 6, tingkat yang lebih kuat dari mereka sendiri. Jika Raja Naga Langit dan Raja Naga Putih hadir, mungkin Raja Pembelah Gunung tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Fang Yi menjadi lebih tenang. Dia menatap Raja Pembelah Gunung dan berkata, sebagai elit yang sangat dibina oleh Paviliun Ilahi, Fang Yi secara alami memiliki lebih banyak pengalaman. Jadi dia secara alami tidak akan terintimidasi dengan kultivasi Raja Pembelah Gunung yang berada di puncak alam berdaulat kelas 6. Tidak ada gunanya membuat hipotesis yang tidak berarti seperti itu, saudara Fang Yi. Mu Chen juga berbicara sambil tersenyum. Ejekan di sudut bibirnya membuat wajah Fang Yi menjadi dingin, dan yang terakhir pasti berkobar dengan api di dalam hatinya. Situasi yang awalnya di bawah kendali Fang Yi berbalik. Kelinci di mulutnya telah menumbuhkan gigi yang lebih tajam dan mencoba menggigit kembali. Kamu pikir kamu sudah menang karena bala bantuanmu lebih kuat. Kata-kata Fang Yi dingin saat dia menatap Mu Chen dengan tatapan tajamnya. Jika kita bertarung, kalian juga harus membayar harganya. Jadi saya sarankan kalian. Tapi Mu Chen jelas tidak terganggu oleh ancamannya. Dia tidak menunggu Fang Yi menyelesaikan kata-katanya dan mengangkat kepalanya ke arah ketiga raja itu. Mari kita bergerak. Karena kamu sudah datang, kita tentu saja harus melihat darah. Jika tidak, orang lain mungkin akan mengatakan bahwa domain Great Havenlaw kita hanya tahu bagaimana membuat pertunjukan. Raja Elang Darah, saat kita bergerak, aku harus merepotkanmu untuk memimpin pasukan Elang Darah untuk membunuh jalan keluarmu juga. Tatapannya bergeser dan menatap aula Elang Darah di lembah, lalu dia berbicara dengan suara serius. Tentu. Raja Pembelah Gunung tertawa dengan kekaguman dalam tawanya. Mu Chen jelas sesuai dengan keinginannya dalam keputusannya yang menentukan. Karena mereka sudah berada di atas angin, mereka secara alami harus memberikan segalanya. Mengenai harga, segala sesuatu membutuhkan harga dan mereka tidak bisa dihentikan hanya karena mereka harus membayar sejumlah harga. Bersamaan dengan tawa Raja Pembelah Gunung, pasukan Pembelah Gunung mengeluarkan raungan yang menggelegar dan suara mereka bergema di wilayah ini bersama dengan kehendak pertempuran yang menakjubkan yang membumbung tinggi ke langit. Jumlah pasukan Pembelah Gunung telah melebihi 10.000, jauh melebihi pasukan 9 Neter. Hanya dari itu saja, orang bisa melihat fondasi yang dalam dari aula Pembelah Gunung di domain Great Havenlaw. Bahkan jika pasukan 9 Neter telah mencoba untuk mengejar ketinggalan di tahun lalu, mereka masih kurang jika dibandingkan dengan pasukan raja veteran di domain Great Havenlaw. Adapun 2 raja lainnya, mereka juga telah mengaktifkan Battle Wheels mereka bersama dengan pasukan Pembelah Gunung. Ketiga pasukan itu telah mengunci pasukan Serigala Api dan pasukan Beruang Langit saat kehendak pertempuran meletus dari mereka. Wajah Fang Yi, Suba dan yang lainnya menjadi pucat. Mereka tidak menyangka Mu Chen begitu tegas, mengabaikan harga yang harus mereka bayar untuk pertempuran berdarah ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Fang Yi, Suba, Raja Serigala Api dan Raja Beruang Langit bercakap-cakap di bawah naungan energi spiritual. Berdasarkan situasi saat ini, domain Great Havenlaw berada di atas angin.
Jika Mu Chen, Raja Pembelah Gunung dan yang lainnya benar-benar bersedia membayar harganya, ketiga pasukan paviliun ilahi itu pasti akan sangat menderita. Wajah Fang Yi berubah, sebelum dia mengertakkan gigi. Ayo mundur. Kita harus mempertahankan kekuatan kita. Tidak perlu bertarung dengan jumlah yang kurang ini. Kita akan menunggu sampai pasukan paviliun ilahi kita berkumpul dan kita akan menemukan kesempatan untuk membayar hutang hari ini. Suba, Raja Serigala Api dan Raja Beruang Langit hanya bisa menganggukkan kepala dengan gigi terkatup. Jika mereka bertarung dalam situasi saat ini, mereka pasti akan menderita banyak korban. Meskipun domain Great Havenlaw akan membayar harga juga, paviliun ilahi mereka akan menderita lebih besar. Boom! Karena mereka sudah membuat keputusan, mereka tidak lagi ragu-ragu dan melambaikan tangan. Pasukan di belakang mereka meledak dengan battle wheel yang besar, membentuk menjadi berkas cahaya yang melesat ke tiga arah. Karena kalian sudah datang, maka tinggalkan sesuatu di belakang. Penguasa pembelah. Gunung dengan dingin mendengus saat melihat ini, lalu tiba-tiba melambaikan tangannya. Seketika, kehendak pertempuran pasukan pembelah gunung menyapu, membentuk menjadi tombak yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti ke arah pasukan beruang langit yang mundur. Dua raja yang tersisa juga memimpin pasukan mereka sendiri untuk melancarkan serangan ke arah pasukan serigala api. Boom! Meskipun pasukan beruang langit dan pasukan serigala api mundur, mereka tetap menjaga pertahanan mereka. Jadi, saat mereka melihat serangan datang ke arah mereka, mereka juga menggunakan battle wheels mereka untuk bertahan. Battle wheels yang tak terbatas berbenturan bersama, menyebabkan wilayah ini bergetar. Badai battle wheel yang menakutkan menyapu yang meratakan gunung-gunung ke tanah. Tapi menghadapi serangan habis-habisan dari tiga pasukan tingkat raja, pasukan beruang langit dan pasukan serigala api yang mundur, jelas tidak bisa menghalangi mereka. Saat battle wheels berbenturan, battle wheels dari dua pasukan terakhir bergelombang dengan sosok-sosok cahaya tumpul yang sesekali jatuh dari formasi pasukan mereka. Mereka adalah prajurit yang terluka parah atau mati. Sosok Mu Chen telah membumbung tinggi ke langit dan muncul di hadapan pasukan 9 neter sekali lagi. Cahaya keemasan berkedip-kedip di permukaan tubuhnya. Luka yang tertinggal dari pertarungannya dengan Fang Yi hampir pulih dengan kemampuan pemulihan yang kuat yang sebanding dengan Divine Beast. Siapa yang kita hadapi? Nine Neter muncul di samping Mu Chen dengan penuh semangat bertanya. Setelah menunggu sekian lama, dia akhirnya bisa bergerak. Tatapan Mu Chen langsung tertuju pada Fang Yi, yang mengikuti pasukan Skycrow. Mu Chen jelas merasa takut pada orang itu, karena dia hanya bisa memaksa Fang Yi ke situasi dengan keduanya terluka parah, meskipun mengerahkan berbagai kartu truf, yang juga membuat Mu Chen mengerti bahwa gelar sebagai penguasa rekor naga Phoenix sepenuhnya dibenarkan. Dia akhirnya memaksakan beberapa luka pada orang itu, jadi bagaimana dia bisa dengan mudah membiarkannya melarikan diri? Kita tidak bisa melepaskannya. Oleh karena itu, Mu Chen segera mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Fang Yi, yang mengikuti pasukan Skycrow yang mundur, dengan niat membunuh melonjak di matanya. Ayo bergerak. Mu Chen melambaikan tangannya ke bawah dan pasukan 9 neter di belakangnya mengeluarkan raungan yang menggelegar. Setelah bertahan selama setengah hari, akhirnya tiba saatnya bagi mereka untuk melepaskan amarah mereka. Bab 854 mengalahkan anjing saat sedang jatuh ketika Mu Chen memerintahkan pasukan 9 neter, kehendak pertempuran yang tak terbatas menyembur keluar. Kehendak pertempuran sangat halus dan kokoh, bahkan Raja Pembelah Gunung dan yang lainnya, yang berada agak jauh, telah melemparkan pandangan sekilas dan samar-samar mereka merasa tidak percaya. Tapi Mu Chen tidak memperhatikan mereka saat dia berdiri di langit. Kehendak pertempuran 9 neter menyapu kakinya seperti lautan tinta. Dia memejamkan matanya dan kesadarannya telah menyatu ke dalam kehendak pertempuran dengan raungan tak berujung yang beresonansi di dalam hatinya. Raungan itu bahkan menyebabkan darah dalam tubuhnya berangsur-angsur mendidih. Mengizinkan Mu Chen untuk memerintahkan kehendak pertempuran 9 neter setara dengan membiarkan harimau kembali ke gunung. Dia dapat dengan mudah merasakan kekuatan penghancur yang menakutkan yang dapat dia perintahkan di lautan kehendak pertempuran dengan lambaian tangannya. Jika Mu Chen menggunakan ini untuk bertarung dengan Fang Yi sebelumnya, bahkan dengan Primordial Starlight Celestial Body, Fang Yi akan dihancurkan sepenuhnya olehnya. Ini adalah kekuatan dari Battle Wheel. Meskipun itu bukan kekuatan yang menjadi miliknya sendiri, dan mengandung banyak batasan, semua orang harus mengakui bahwa, terkadang, itu adalah kekuatan yang mengancam juga. Di zaman primordial, mereka yang berada di puncak sebagai master formasi pertempuran dapat berhadapan dengan para ahli puncak dunia juga. Secara alami, kekuatan bertarung mereka akan sangat berkurang saat mereka terpisah dari pasukan mereka.
Tapi jika seorang master formasi pertempuran yang kuat memiliki pasukan elit, maka mereka adalah kekuatan yang bahkan tidak akan diremehkan oleh para ahli puncak alam berdaulat surgawi. Kami telah bertarung sampai kami berdua terluka parah sebelumnya. Jadi mengapa kita tidak mencobanya lagi? Murid hitam Mu Chen dengan tajam melihat ke kejauhan. Pasukan Skycrow sedang membentuk pertahanan mereka saat mereka dengan cepat mundur dengan Fang Yi di antara mereka. Tetapi meskipun ada banyak orang di antara mereka, Fang Yi masih merasakan tatapan dingin yang menusuk tulang. Li, tangan Mu Chen jatuh tanpa ragu-ragu dengan perintah di dalam hatinya. Lautan tinta dari Nine Nether Battle Wheel menyapu dengan teriakan cemerlang yang bergema di seluruh wilayah ini. Saat Battle Wheel yang luas melonjak, itu telah terbentuk menjadi 9 burung Nether yang besar. Sosok besar Nine Nether tercetak dengan rune yang rumit dan Battle Wheel yang kuat telah menyebabkan riak di ruang ini. Roh kehendak pertempuran. Ketika roh kehendak pertempuran muncul, Raja Pembelah Gunung dan dua raja lainnya mendeteksinya dan mata mereka menyipit karena terkejut saat mereka melihat ke arah Mu Chen. Sungguh bakat yang bagus, Raja Mu, untuk bisa mengendalikan kehendak pertempuran sedemikian rupa di usia yang begitu muda. Raja Pembelah Gunung berkata dengan sungguh-sungguh. Dia memiliki banyak ahli sebagai bawahannya, bersama dengan banyak komandan yang luar biasa juga. Tapi tidak ada satupun yang bisa membentuk roh kehendak bertempur seperti Mu Chen. Tidak jauh dari Raja Pembelah Gunung, Zhou Yue, yang merupakan salah satu dari 4 komandan besar dari domain Great Havenlau, juga memiliki ekspresi yang rumit saat dia melihat roh kehendak pertempuran di atas pasukan 9 Nether. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas dalam kekaguman, karena gerakan dari Mu Chen ini telah mengejutkannya sampai-sampai dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menantangnya. Gemerisik. Roh pertempuran akan muncul, lalu sayapnya menebang dengan gemerisik di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Seberkas cahaya yang seperti pisau yang sangat tajam menebas ke bawah, merobek langit dan muncul di atas pasukan Skycrow, sebelum jatuh tanpa keraguan. Ruang angkasa terbelah di jalur sinar itu. Suba berdiri di dalam pasukan Skycrow dan dia merasakan dingin di kulitnya ketika dia melihat sinar cahaya bersiul, sebelum dia segera melepaskan raungan marah. Skycrow Battle Wheel. Boom! Sebuah Battle Wheel berwarna merah membumbung tinggi ke langit dari pasukan Skycrow. Itu berubah menjadi kekuatan Battle Wheel yang bergerak melintasi cakrawala menuju berkas cahaya dalam upaya untuk menghalanginya. Puff! Puff! Namun, halangan itu tidak ada artinya. Kekuatan Battle Wheel telah terkoyak oleh berkas cahaya. Momentum destruktif itu bahkan membuat hati para komandan pasukan Skycrow menjadi dingin. Ketajaman sinar cahaya yang cukup untuk merobek ruang angkasa akhirnya mendarat, menimbulkan suara yang menusuk telinga, seperti pisau yang mengiris tubuh. Dari pasukan Skycrow, terdapat beberapa sosok yang memuntahkan darah saat mereka terjatuh. Jelas sekali, mereka terpukul oleh serangan itu. Itu hanya pertukaran singkat dan pasukan Skycrow telah kehilangan beberapa ratus prajurit elit. Wajah Suba berkedut keras dan terlihat sangat buas. Di sampingnya, wajah Fang Yi menjadi sedikit pucat, karena dia tidak menyangka Mu Chen begitu tangguh setelah memimpin pasukan 9 Nether. Cepat mundur. Suba meraung. Dia sudah merasakan bahwa pasukan Elang Darah, yang awalnya dikepung di lembah, telah bersiap untuk menyerbu dan mengepung pasukan Skycrow mereka bersama dengan pasukan 9 Nether. Jika itu terjadi, maka mereka pasti harus membayar harga yang lebih mahal. Dan saat ini, Raja Serigala Api dan Raja Beruang Langit sedang dikejar oleh 3 pasukan Raja Pembelah Gunung. Jadi mereka tidak bisa memberikan bantuan apapun untuk mereka dan mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk melarikan diri. Mu Chen dengan dingin menatap pasukan Skycrow yang mundur. Dia jelas tidak ingin menyerah pada kesempatan untuk mengalahkan seekor anjing saat sedang jatuh. Dia melambaikan tangannya dan awan hitam besar menyapu dari pasukan 9 Nether. Di atas langit, roh kehendak bertempur mengepakkan sayapnya, menyebabkan kehendak bertempur yang tak terbatas melonjak dan terbentuk menjadi bulu-bulu hitam kehendak bertempur yang tak terhitung jumlahnya yang melesat seperti anak panah ke segala arah. Di atas langit, sebuah pasukan berskala besar dengan cepat mundur sementara pasukan lain mengejar dari belakang. Setiap konfrontasi di antara mereka akan menyebabkan ruang angkasa bergelombang dan tanah di bawahnya terkoyak. Di bawah konfrontasi Battle Wheel, ada korban di kedua belah pihak. Namun, pasukan Skycrow yang tidak berniat untuk bertempur secara alami menderita kerugian yang lebih besar. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, pasukan 9 Nether telah menebus kekurangan mereka dalam jumlah dengan Spirit of Battle Wheel. Mu Chen muncul di atas kepala Spirit of Battle Wheel dan melihat ke arah pasukan Skycrow yang dengan cepat mundur dengan mata menyipit. Atau lebih tepatnya, sosok Fang Yi yang berada di antara pasukan itu.
Dia kemudian mengulurkan tangannya dan mengetuk dengan lembut. Dengung. Bulu-bulu hitam Battle Wheel yang ditembakkan dari segala arah tiba-tiba berbalik dan lusinan bulu hitam dengan cepat menghindari halangan Battle Wheel dari pasukan Skycrow, mencari sosok Fang Yi, dan melesat. Jelas, Mu Chen telah memutuskan untuk menyingkirkan Fang Yi. Fang Yi juga melihat bulu-bulu hitam dari Battle Wheel yang terbang ke arahnya dan wajahnya berubah. Dia bisa merasakan kekuatan besar yang terkandung di dalam bulu-bulu hitam itu. Itu adalah Battle Wheel yang terfokus dari pasukan 9 neter. Mu Chen yang sekarang tidak sama dengan yang sebelumnya. Boom! Tetapi meskipun mengetahui hal itu, Fang Yi bukanlah seseorang yang akan duduk dan menunggu kematiannya. Dia mengeluarkan raungan rendah dan energi spiritual yang telah dia pulihkan menyembur keluar tanpa ada yang menahan. Sosok besar sekali lagi terbentuk di sekelilingnya, itu adalah benda langit cahaya bintang primordial lagi. Mu Chen menatap Primordial Starlight Celestial Body dengan busur dingin tergantung di sudut bibirnya. Dia dengan lembut menggesekkan jarinya ke bawah dan lusinan bulu hitam menembus ruang angkasa, lalu menghantam benda langit cahaya bintang primordial. Boom! Saat gelombang energi spiritual yang dahsyat menyapu, Mu Chen telah menghancurkan tubuh surgawi Primordial Starlight yang telah dia lawan dengan luka-luka parah dan sosok menyedihkan Fang Yi terbang darinya, menyemburkan seteguk darah dari mulutnya. Wajahnya pucat seperti kertas. Itu hanya satu kontak dan Fang Yi sudah kalah. Russell. Di kejauhan, pasukan lain yang masih memperhatikan wilayah ini tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Siapa yang menyangka bahwa Mu Chen, yang telah berhasil mendapatkan hasil dari kedua belah pihak yang terluka parah dengan pertarungannya dengan Fang Yi setelah mengerahkan berbagai cara, akan begitu menakutkan pada saat ini. Dia hanya menggunakan jurus untuk mengalahkan Fang Yi. Meskipun Mu Chen tidak sendirian saat ini dan telah mengumpulkan seluruh kekuatan pasukan 9 neter, tidak ada yang akan berpikir buruk tentang hal itu. Ini adalah medan perang dan hanya hasilnya yang penting. Tidak ada yang akan terganggu dengan prosesnya. Hanya orang bodoh yang percaya pada keadilan mutlak. Mu Chen dengan acuh tak acuh memandangi Fang Yi yang kalah. Pada saat ini, Fang Yi tidak lagi memiliki semangat yang dia miliki selama konfrontasi mereka dan mereka berdua tidak lagi berada pada level yang sama. Wosh! Mu Chen melambaikan tangannya dan lusinan bulu hitam lainnya ditembakkan, terpisah dari yang menyelimuti seluruh pasukan Skycrow, dan terbang menuju Fang Yi. Jelas, dia berniat untuk memukuli anjing itu secara menyeluruh saat dia tiarap. Fang Yi juga telah merasakan niat membunuh Mu Chen yang menakutkan sejak awal dan wajahnya menjadi pucat saat dia dengan cepat mundur. Dia sudah tahu bahwa setelah memerintahkan Nine Nether Battle Wheel, Mu Chen bukan lagi seseorang yang bisa dia hadapi. Tapi, saat ini, Mu Chen pasti tidak akan memberinya kesempatan. Bulu-bulu hitam itu sangat tajam dengan kehendak pertempuran tak terbatas dari pasukan 9 neter yang terkandung di dalamnya. Mereka menembus ruang angkasa seperti kilat dan muncul di atas Fang Yi dalam beberapa tarikan napas, sebelum jatuh. Jalan mundur Fang Yi telah ditutup. Boom! Tapi tepat ketika bulu-bulu hitam itu akan mengenai Fang Yi, sosok Suba dengan cepat muncul di depan Fang Yi seperti kilat. Dia berteriak dan energi spiritual yang tak terbatas meledak. Boom! Saat bulu-bulu hitam dari Battle Wheel itu bersentuhan dengan energi spiritual yang kejam, mereka hancur. Anak nakal yang masih bau susu sepertimu terlalu sombong untuk mencoba membunuh seseorang di depanku. Suba dengan ganas menatap Mu Chen, sebelum meraung ke arah komandan pasukan Skycrow, kalian mundur untuk saat ini. Aku akan menahan anak nakal yang sombong ini. Apakah penguasa kelas 6 itu hebat? Karena kamu ingin menonjol, maka kamu bisa dikorbankan untuk panji perang pasukan 9 neter. Namun, Mu Chen dengan acuh tak acuh tersenyum sambil menghadapi raungan Suba dan membentuk segel dengan satu tangan. Seketika, roh pertempuran akan berteriak panjang dengan kehendak pertempuran yang menakutkan menyapu wilayah ini. Semua bulu hitam itu langsung berganti target dan mengunci ke arah Suba, lalu menyerangi dari segala arah. Bulu-bulu hitam itu dipenuhi dengan niat membunuh. Pasukan lain di wilayah ini menghirup udara dingin. Mu Chen begitu sombong sehingga dia benar-benar ingin memusnahkan seorang penguasa kelas 6 dengan kekuatan pasukan. Bab 855 mengejar 1000 mil. Dengung. Bas. Atmosfer bergelombang saat bulu-bulu hitam yang tak terhitung jumlahnya merobek ruang angkasa seperti anak panah dari segala arah. Di sisi lain dari bulu-bulu hitam itu adalah sosok yang berdiri di langit seperti buaya ganas, memancarkan aura ganas yang deras. Sosok itu secara alami adalah penguasa Skycrow, Suba. Dia melihat serangan tak terbatas yang terbang dengan tatapan jahat. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Meskipun Mu Chen telah berhasil menyempurnakan roh kehendak pertempuran dari kehendak pertempuran pasukan 9 neter, kekuatan itu tidak terbatas.
Dengan kekuatan Mu Chen di penguasa kelas 4, dia hanya bisa mencapai kekuatan penguasa kelas 6 dengan bantuan kehendak pertempuran, dan tidak mudah untuk mengalahkannya. Suba. Seni ilahi Skycroak, rahang yang melahap. Tatapan Suba sangat kejam saat dia tiba-tiba menghentakkan kakinya. Seketika, energi spiritual yang tak terbatas menyapu keluar dan terbentuk menjadi mulut buaya besar. Mulutnya berwarna hitam pekat, terlihat seperti bisa melahap segalanya. Ketika mulut itu terbuka, sebuah kekuatan hisap yang kuat keluar darinya, melahap bulu-bulu hitam. Boom, boom, serangkaian ledakan keluar dari mulut buaya. Di bawah dampak energi spiritual yang menakutkan dan kejam. Yang dahsyat, menyebabkan mulut besar itu berubah bentuk sebelum akhirnya meledak. Saat energi spiritual yang dahsyat menyapu keluar, tubuh Suba tersentak, sebelum menyebarkan kekuatan tumbukan, lalu dia dengan dingin mengunci tatapannya ke Mu Chen dan mencibir, "Anak nakal, jangan berpikir bahwa Anda bisa tak kenal takut dengan Nine Nether Battle Wheel. Battle Wheel masih merupakan kekuatan eksternal yang tidak bisa membuatmu tak tertandingi di bawah langit. Secara alami tidak mungkin menjadi tak tertandingi di bawah langit, tapi itu lebih dari cukup untuk menghadapimu." Mu Chen dengan dingin mencibir. Jika dalam keadaan normal, dia secara alami tidak akan memiliki peluang besar untuk menang jika dia bertemu dengan penguasa kelas 6 seperti Suba. Tetapi dengan bantuan kehendak pertempuran pasukan 9 Nether, dia tidak perlu takut pada yang terakhir. Hal yang sombong. Suba tertawa karena kemarahan yang luar biasa, sebelum sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang. Dia mengepalkan tangannya dan, pada saat yang sama, pedang merah muncul di tangannya. Ada garis-garis merah pada pedang itu dengan aura tidak menyenangkan yang mengalir deras darinya. Jelas, itu adalah artefak tidak menyenangkan yang sangat hebat. Gemerisik. Suba telah menebas langit dan ruang di depannya terkoyak. Sebilah cahaya merah yang berjarak beberapa ratus kaki menyapu dan langsung menebas ke arah pasukan 9 Nether. Jurus Suba ini telah menunjukkan kekuatan seorang penguasa tingkat 6. Kekuatan serangan itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dihadapi oleh seorang ahli penguasa kelas 5 seperti Fang Yi. Tatapan Mu Chen dingin saat dia melihat serangan dari Suba ini. Dia tidak panik, tapi segelnya berubah, memerintahkan kehendak pertempuran yang tak terbatas untuk menyapu dan membentuk kekuatan yang berbenturan dengan pedang cahaya. Boom! Gelombang kejut energi spiritual yang mengejutkan menyapu saat kekuatan kehendak pertempuran dan pedang cahaya dengan cepat runtuh. Konfrontasi antara keduanya berada pada level yang sama. Wajah Suba gelap dan dia tidak berhenti menyerang. Sosoknya telah meledak dengan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit, sebelum menyelimuti Mu Chen dan pasukan 9 Nether seperti badai. Tapi menghadapi serangan Suba, Mu Chen tidak takut. Dia mengendalikan Nine Nether Battle Wheel yang tak terbatas untuk menghadapinya. Bentrokan yang menakutkan meledak di antara keduanya dengan ruang yang bergelombang tanpa henti. Adegan itu sangat menakjubkan. Namun, tidak ada yang bisa unggul dalam konfrontasinya dan tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada pihak lain. Secara samar-samar, kebuntuan telah muncul dalam pertempuran ini. Tapi kebuntuan ini tanpa sadar membuat para penonton tercengang. Mu Chen memang pantas menjadi kuda hitam. Dengan kekuatannya sebelumnya, dia telah memaksa Fang Yi terluka parah bersamanya. Dan sekarang, dia telah meminjam kekuatan pasukan 9 Nether dan sama-sama menghadapi ahli veteran seperti Suba. Pencapaian seperti itu sudah cukup untuk membuat siapapun tercengang. Setelah perang perburuan ini, jika domain Great Haven Law masih ada, Mu Chen mungkin akan melampaui Fang Yi dan menjadi penguasa baru dari generasi muda di wilayah utara. Ketika Mu Chen memimpin pasukan 9 Nether untuk bertarung secara setara dengan Suba, 9 Nether mengejar pasukan Skycroak. Raja Elang Darah telah memimpin pasukan Elang Darah untuk menyerang dan mengejar pasukan Skycroak juga. Di antara pasukan Skycroak, meskipun ada perlawanan dari berbagai komandan, mereka secara alami tidak dapat menahan serangan dari dua penguasa kelas 6 dan pasukan Elang Darah. Mereka tidak memiliki seseorang seperti Mu Chen, yang telah menyempurnakan Spirit of Battle Wheel. Oleh karena itu, dengan setiap bentrokan energi spiritual, ada orang-orang yang terus-menerus jatuh dari langit dari pasukan Skycroak dan jelas terbunuh oleh dampak energi spiritual. Hanya dalam beberapa saat, sudah ada sejumlah besar korban dalam pasukan Skycroak, penampilan menyedihkan mereka yang mundur dengan segera tidak lagi memiliki bantalan megah seperti sebelumnya. Di sisi lain, situasi dua pasukan lain yang dikejar oleh Raja Pembelah Gunung dan dua raja lainnya juga tidak menguntungkan. Namun, mereka memiliki Raja Serigala Api dan Raja Beruang Langit, sehingga mereka bisa mundur saat mereka bertarung. Ketika para penonton dari pasukan lain melihat adegan kacau ini dan pasukan Paviliun Ilahi yang mundur, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sepertinya Paviliun Ilahi telah kalah hari ini.
Suba juga tidak punya pilihan selain mundur dari pertarungannya dengan Mu Chen, karena dia akhirnya menyadari bahwa Mu Chen tidak ingin bertarung sampai mati dengannya. Yang terakhir hanya ingin menahannya untuk memberikan waktu bagi Nine Nether dan Bloodhawk Hall untuk berurusan dengan Skycrow Troop. Tanpa dia, pasukan Skycrow secara alami bukanlah lawan dari 9 Nether dan Raja Elang Darah. Anak nakal, aku akan mengingat ini dan aku akan menyelesaikannya denganmu di masa depan. Suba dengan marah meraung saat dia mundur dari pertarungannya dengan Mu Chen, sebelum kembali ke pasukan Skycrow dengan beberapa jentikan. Dia tidak lagi menunda dan memimpin pasukan Skycrow untuk mundur dengan kecepatan penuh. Saat mereka mundur, Nine Nether dan Bloodhawk King mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan mereka dan menyebabkan lebih banyak lagi korban pada Skycrow Troop. Aku tidak pernah berpikir bahwa Skycrow Lord akan menjadi pengecut. Mu Chen terkekeh saat suaranya bergema di seluruh wilayah ini. Tapi gerakannya tidak lambat. Dia dengan cepat mengejarnya dengan pasukan 9 Nether. Ketika suara Mu Chen bergema di seluruh wilayah ini, Suba memuntahkan darah dari mulutnya karena kemarahan saat dia menatap Mu Chen dengan mata memerah. Dia berharap dia bisa mencabik-cabik yang terakhir. Tapi bagaimanapun juga, dia bukan orang bodoh dan tahu bahwa Mu Chen memprovokasi dia. Jadi dia hanya bisa menahan amarah dan penghinaan di dalam hatinya dan mundur dengan kecepatan penuh dengan pasukan Skycrow. Pengejaran berlangsung sekitar setengah jam, 1000 mil kemudian. Selama pengejaran, pasukan Skycrow telah menderita begitu banyak korban jiwa sehingga Suba hampir menjadi gila. Keributan dari pengejaran itu telah membangkitkan perhatian banyak pasukan di sepanjang jalan. Terutama setelah melihat bahwa itu adalah pasukan dari Paviliun Ilahi yang dikejar, mereka semua tercengang. Di wilayah utara, Paviliun Ilahi adalah kekuatan puncak dengan fondasi yang dalam dan para ahli sebanyak awan di langit. Tapi siapa yang menyangka bahwa harimau ganas di mata mereka akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Oleh karena itu, keributan pun terjadi seperti letusan gunung berapi setelah keterkejutan mereka. Astaga, itu adalah penguasa Skycrow dari Paviliun Ilahi. Mengapa dia dalam keadaan menyedihkan seperti itu? Orang yang mengejarnya. Sepertinya Mu Chen dari domain Great Havenlaw. Aku pernah melihatnya di Dragon Phoenix Haven. Kuda hitam Mu Chen. Bagaimana itu mungkin? Di Dragon Phoenix Haven, Mu Chen bahkan tidak bisa mengalahkan pangeran dunia bawah. Saya pasti tidak salah. Yang di samping Skycrow Lord sepertinya adalah Fang Yi. Cek, cek. Mereka benar-benar dalam keadaan menyedihkan dengan formasi mereka. Sepertinya pasti ada pertempuran mengejutkan yang terjadi sebelumnya. Selain itu, menilai dari hasilnya sekarang, domain Great Havenlaw tampaknya menjadi pemenangnya. Sayang sekali aku tidak bisa menyaksikan pertarungan itu. Segala macam keributan yang mencengangkan membuat wajah Suba dan Fang Yi pucat. Namun, mereka tidak berani berhenti dan hanya bisa mengaum dengan amarah di dalam hati mereka. Pengejaran itu berlangsung sejauh 1000 mil. Pada akhirnya, Mu Chen hanya bisa memilih untuk membiarkan pasukan Skycrow pergi. Itu karena dia tahu bahwa tidak ada gunanya lagi melanjutkan pengejaran mereka. Mereka pasti tidak bisa mengalahkan seluruh pasukan Skycrow. Selain itu, jika Suba terdorong ke situasi putus asa dan habis-habisan dengan mereka, pasukan 9 Nether pasti akan membayar harga yang cukup besar pada saat itu. Selain itu, jika mereka menarik pasukan lain dari Paviliun Ilahi, itu akan sangat merepotkan mereka. Oleh karena itu, yang terbaik adalah mengetahui kapan harus berhenti. Maka, setelah 1000 mil, Mu Chen telah mengeluarkan perintah untuk mundur. Meskipun Raja Elang Darah ingin melanjutkan pembunuhan, dia tidak lagi memperlakukan Mu Chen seperti yang dia lakukan di masa lalu. Selain itu, dia diselamatkan oleh Mu Chen, jadi dia tidak membantah keputusannya. Pasukan 9 Nether dan pasukan Elang Darah berkumpul sebelum mundur, mengubah garis-garis cahaya, dan menghilang ke cakrawala. Suba dan Fang Yi, yang melarikan diri ke arah jalan manapun yang mereka bisa, menemukan kepergian kelompok Mu Chen. Mereka merasa sangat lega sebelum dengan hati-hati memimpin pasukan Skycrow ke sebuah gunung. Pada saat ini, pasukan Skycrow telah kehilangan semua semangat. Bahkan para komandan memiliki debu di wajah mereka saat mereka menghitung kerugian mereka, sebelum wajah mereka menjadi pucat. Selama pengejaran, mereka telah kehilangan sepertiga prajurit elit mereka. Mendengar laporan dari para komandan, wajah Suba bergerak-gerak, sebelum matanya memerah dan melihat ke arah kelompok Mu Chen meninggalkannya sambil meraung, Mu Chen, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Pasukan Skycrow adalah sesuatu yang telah dia pelihara selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu berapa banyak waktu dan sumber daya yang harus dia habiskan untuk sepertiga itu, tetapi mereka semua telah mati di tangan Mu Chen kali ini.
Fang Yi berkata dengan suara serak, Tuan Gunung Su, akan mudah bagi kita untuk membunuh Mu Chen setelah bergabung dengan pasukan lain dari Paviliun Ilahi. Su Ba dengan marah memelototi Fang Yi. Kemarahan di perutnya hampir meledak. Namun pada akhirnya, dia berhasil menahan amarahnya dan dengan dingin berkata, anak nakal itu memang memiliki beberapa cara untuk bisa memperbaiki Spirit of Battle Will di usia yang begitu muda. Saat dia berbicara, mata Su Ba tiba-tiba menyipit dan sepertinya memikirkan sesuatu, sebelum busur dingin muncul di sudut bibirnya. Semangat pertempuran Will. Kita bisa memberitahu orang itu. Dia sangat menarik bagi mereka yang bisa menyempurnakan roh kehendak pertempuran. Su Ba dengan dingin tertawa. Mu Chen, jangan berpikir bahwa tidak ada jenius Battle Will di Paviliun Ilahi kita. Roh kehendak bertempur tidak hanya milikmu saja.